Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semua di pagi hari ini? Semoga insyaallah kita semua berada dalam sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan Anda semua semoga insyaallah selalu dibahagiakan oleh Allah, selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, dan mudah-mudahan anak-anak kita insyaallah diberikan anak-anak yang soleh, dan mudah-mudahan saja rumah tangga kita insyaallah penuh dengan sakinah mawaddah warahmah, dan kita masuk surga sekeluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas seri yang kedua tentang dari keajaiban sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita jelaskan hari ini tentang adalah keajaiban wudu, ya. Namun sebelumnya saya menyapa dulu teman-teman yang ada. Imron Abdullah Imron Awaludin, ya. Semoga semua teman-teman dan sahabat sekalian yang menyaksikan Facebook ini, siaran Facebook ini dalam Hikmah Pagi, mudah-mudahan insya Allah kita semua sehat sekeluarga, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu tidak mengurangi ta'zim saya kepada sahabat-sahabat semua insyaallah. Mari awali pembicaraan kita pada kesempatan subuh hari ini dengan kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membacakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yahmullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian ingin ya, ketika kukabarkan kepada kalian sesuatu yang dimana sesuatu itu menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Jadi ini tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian kuberitakan sesuatu, ya, di mana sesuatu ini menghapus dosa-dosa kalian, kemudian mengangkat derajat kalian. Masya Allah, ya. Kalau kita dikasih kabar gembira, kita naik undian misalnya, Masya Allah. Atau dikasih kabar gembira, kita insya Allah akan berangkat umroh, ya, umroh gratis, haji gratis. Ya tentu kita mau sekali, ya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberitakan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya. Karena yang diberitakan oleh Rasulullah itu, yang diceritakan Rasulullah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan mungkin akan lebih berharga daripada dunia dengan isinya. Dan di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabatnya, dan tentu kabar ini kepada kita semua, bukan hanya pada sahabat itu, tapi kitalah umatnya Nabi SAW. Hal adullukum, maukah kalian kukabarkan kepada kalian? Mau enggak? Tentu sahabat bilang mau ya Rasulullah. Kabar apa itu? Yamhullaha bihi khataya, Allah akan menghapus dosa-dosamu, wa yarfa'u darajah, dan meninggikan derajatmu. Masya Allah. Kalau Rasul bilang seperti ini, Masya Allah, ya, tidak akan pernah meleset, ya, karena beliau adalah shadiqul wa'dul amin. Beliau adalah seorang yang sangat benar dan sangat dipercaya, ya.
Qalu bala ya Rasulullah. Kabar gembira ini dari Rasulullah kemudian disambut baik oleh sahabatnya. Mau ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Begitulah ciri-ciri sahabat-sahabat Rasulullah ketika dulu mereka mendengarkan berita dari Nabi, mereka mendengarkan kabar gembira dari Nabi. Mau ya Rasulullah. Ya. Karena saking percayanya, saking yakinnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala isba'ul wudu. Ya. Sempurnakan wudu kalian. Ya. Alal makari. Meskipun dalam keadaan yang sangat menyusahkan kalian. Ya, sempurnakan wudu. Ternyata kabar gembira dari Rasulullah itu, dan tentu ini kabar gembira dari Allah, ya, dosa-dosa kita diampuni, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Yang pertama itu beritanya adalah terlihat sederhana, ya, tapi masya Allah kandungannya luar biasa. Apa itu? Isbagul wudu ala makari. Sempurnakan wudu kalian meskipun dalam keadaan yang kalian tidak sukai. Masya Allah. Banyak di antara kita sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah ini menganggap wudu itu hanya pekerjaan yang dilakukan sebelum sholat atau sebelum ngaji. Ya, sebelum sholat iya, karena itu menjadi syaratnya diterimanya sholat kita. Ya, jadi harus dalam keadaan suci. Atau kita baca Quran. Tapi wudu bukan hanya rangkaian sholat. Ya, jadi wudu itu kapan saja dilakukan itu adalah sangat baik. Ya, mau kita selesai mandi, wudu dulu. Mau belajar, kita wudu dulu. Mau keluar dari rumah, kita wudu dulu. Karena orang keluar dari rumah dalam keadaan suci dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, digugurkan dosa-dosanya, diberkahi perjalanannya oleh Allah. Kalau dia wafat dalam keadaan suci, kita mau tidur dulu juga sangat dianjurkan untuk kita berwudu sebagaimana sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau apa saja. Karena itu almarhum Ustadz Arifin Ilham selalu menyampaikan nasihat-nasihat dalam dakwahnya. Salah satu yang sangat ditekankan oleh beliau untuk kesucian hati kita adalah selalu menjaga wudu. Jadi jangan sampai sahabat yang dicintai oleh Allah, wudu kita ini batal lalu kita tidak lanjutkan wudu lagi. Jadi begitu batal wudu lagi, batal wudu lagi. Karena itu insya Allah untuk menjaga kesucian kita. Karena dengan kita wudu, masya Allah, senantiasa kita terhubung dengan Allah, tersambungkan hati kita dengan Allah. Dalam keadaan kita suci dan bersih, kita didoakan malaikat-malaikat. Segala sesuatu yang kita fikirkan insya Allah akan menjadi jernih. Apa yang kita rasakan insya Allah di dalam hati kita akan menjadi tenang, ya, dan senang ketika kita menjaga wudu. Dan ketika kita menjaga wudu, masya Allah, bukan hanya perkara-perkara diampuninya dosa kita, kemudian ditinggikan derajat kita, masya Allah, tapi sampai pada aurah kita, aurah dari seseorang yang menjaga wudunya, insya Allah akan terpantul, ya, terpantul cahaya kemuliaan, cahaya ketenangan. Dan itulah sesungguhnya gerbang dari segala keberuntungan kita. Kalau Rasulullah di sini menyatakan diampuni dosa-dosamu oleh Allah, ditinggikan derajatmu. Ini artinya adalah satu keberuntungan bagi kita. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Artinya tidak ada mengganggu kehidupan kita. Karena yang mengganggu kehidupan kita itu adalah dosa dan kesalahan kita. Nah, kalau kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena wudu kita, masya Allah, segala sesuatu permintaan kita kepada Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dengan wudu. Sesuatu yang mungkin bagi kita itu ya tidak terlalu berat lah namanya menjaga wudu. Ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang seperti ini dibuat sepele saja. Karena itu sahabat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya kalau kita menjaga wudu. Aurah kecantikan kita, aurah kegantengan kita itu akan terjaga, masya Allah. Dan itu senantiasa kulit-kulit kita selalu bersih, ya. Karena kita selalu jaga dengan wudu.
Nah, kalau untuk di zaman kita sekarang ini, sahabat yang dicek Allah Subhanahu wa taala, kan dalam untuk menjaga COVID-19, virus corona ini kan para dokter menganjurkan kita untuk senantiasa mencuci tangan. Ya, mencuci tangan setiap saat. Beraktivitas kita mencuci tangan, pulang ke rumah kita beraktivitas. Bagi seorang mukmin, Masya Allah, tidak ada lagi perintah cuci tangan saja. Kita sekalian wudhu. Ya, sekalian kita wudhu. Dengan kita wudhu, semuanya sudah dicuci. Tangan dicuci, ya, mulut dicuci, hidung dibersihkan, wajah, mata, hidung kena semua. Telinga, kepala, kaki, semua udah kena. Hal-hal yang sering membuat kotor kita itu kan tangan, kaki, ya, yang mengisap kotoran, hidung, yang melihat kotor, mata, kemudian yang menempel kotoran di wajah, dan semua sudah dibersihkan dengan wudhu. Masya Allah. Makanya wudhu ini Masya Allah, di samping nilai batinnya tadi itu ya, Allah ampuni dosa-dosa kita, ya, Allah tinggikan derajat kita. Nilai zahirnya Masya Allah, tubuh kita ini, kulit kita ini terjaga, selalu bersih Masya Allah, selalu enak dipandang. Kenapa? Orang yang wudhu penuh dengan ketenangan, penuh dengan cahaya. Ya, salah satu yang pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umatku, inna min ummati yaumal qiyamati ghurril muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, dalam keadaan wajah mereka bercahaya. Wajah mereka bercahaya karena wudu. Cahaya di sini bukan hanya cahaya di akhirat, tapi cahaya yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah cahaya di dunia. Cahaya kebaikan, cahaya ketawaduan, cahaya keberkahan. Semuanya. Jadi wudu itu adalah cahaya, wudu itu adalah energi, ya. Wudu itu adalah penghapus, pembersih, ya. Maka itu dibersihkan dosa-dosa kita, dibersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, sehingga insya Allah, ya, orang semua fokus pada cuci tangan. Kalau kita sudah wudu, melebihi dari semua itu. Dan inilah ajaibnya perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dirimu ingin dihapuskan dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa jaga wudumu. Ya. Jadi dosa-dosa diampuni, kemudian wa yarfa'u bihi darajat. Jadi di sini jamak, banyak tingkatan. Jadi Allah meninggikan derajat kita, mengangkat derajat kita, kemuliaan kita. Maka orang yang selalu menjaga wudu, pelan-pelan hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau nggak percaya sahabat, praktekkan dari sekarang, praktekkan terus. Ya, insya Allah ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Misalnya kita selaku anggota masyarakat, itu akan dimuliakan kita di tengah-tengah masyarakat dengan kita menjaga wudu. Kalau kita misalnya seorang ketua RT, ya kita menjadi ketua RT yang dimuliakan. Misalnya kita ketua kelas, misalnya kita menjadi ketua kelas yang dimuliakan. Kita kepala kantor menjadi kepala kantor dimuliakan. Kenapa? Kita jaga wudu. Terlihat aura kita, kawan-kawan sekalian, cahaya dari wajah kita, ya, cahaya kemuliaan kita akan berbinar-binar dari wajah kita yang selalu menjaga dengan wudu. Maka kata Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu itu menghapus dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian. Yang pertama itu kata Rasulullah, isbaghul wudu alal makari. Ya, sempurnakan wudu meskipun di atas keadaan yang kamu tidak sukai. Ya, karena awal-awalnya sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga wudu ini memang sesuatu yang tidak gampang. Ya, kalau guru saya bilang itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kenapa? Ya, karena dengan menjaga wudu itu butuh kebiasaan, butuh mentalitas. Bayangkan kalau kita sudah pakai rapi-rapi misalnya lengan panjang, apalagi ibu-ibu sudah ya memakai kostumnya, baju seragamnya,
kemudian sudah make up, itu Masya Allah, susah sekali menjaga wudhu, ya. Karena susahnya menjaga wudhu inilah pahalanya besar. Karena sesuatu itu antara surga itu berbanding lurus dengan amalan kita tingkat tinggi, ya. Karena kenapa surga itu bertingkat-tingkat. Nah, semakin tingkatnya tingkat kelas tinggi, itu semakin pahala yang dibutuhkan untuk mencapai itu juga kelas tinggi. Sama dengan kalau kita pendidikan yang cuma pendidikan SD, ya hanya butuh belajar A, I, U, E, O, ya, kelas 1. Begitu naik kelas 2, butuh lagi membaca, kemudian menghitung. Kelas 3, ya, butuh lagi sampai kelas SD, sampai SMA, itu lebih tinggi lagi yang harus dilakukan. Sampai masuk perguruan tinggi S1, ujiannya juga semakin tinggi, yang harus diinvestasikan, dikorbankan juga semakin tinggi. Sampai masuk S2 lebih tinggi lagi dari sisi keuangan, waktu, fokus, konsentrasi, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Sampai masuk S3 lebih tinggi lagi, lebih fokus lagi. Demikian juga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meraih sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sesuatu yang hanya merupakan angan-angan saja, kawan-kawan. Ya, bukan hanya angan-angan saja, tapi kita ingin meraih sesuatu di sisi Allah itu adalah melalui dengan amal perbuatan kita tingkat tinggi. Ya, karena target kita mudah-mudahan insyaallah kita bisa masuk dalam Jannatul Firdaus, ya, surganya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, para nabi kenapa dijanjikan masuk surga Firdaus? Karena memang juga tantangannya, ujiannya, cobaannya, pengorbanannya para nabi, Masya Allah, sangat luar biasa. Makanya itu para nabi itu di Jannatil Firdaus, ya, di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, kalau kita belajar dari surah Al-Mu'minun, ya, ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Mereka itulah pewaris, ya, pewaris. Maksudnya pewaris sudah pasti dia akan mendapatkan kalau dia melakukan ini. Yang awal dari ayat 1 sampai ayat ini. Makanya pewaris sudah ada tempat duduknya di dalam surga. Itulah maksudnya pewaris. Seperti kalau seorang anak, ya, bapaknya meninggalkan harta, ya, maka pasti anaknya mendapatkan harta itu selama anak itu tidak membunuh ayah dalam hukum Islam atau tidak keluar dari Islam. Tapi sudah pasti dia akan mendapatkan dari anak. Makanya itu namanya ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang akan menawarisi Jannatul Firdaus. Karena itu sahabat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan amalan-amalan kita. Targetlah kita dengan target surga Firdaus, ya. Insyaallah, ya. Pak Haji Hartaji, ya, mudah-mudahan sehat. Ya, Wan Haji, kabar sehat, ya. Mudah-mudahan kita semua berkumpul, ya, di Jannah Firdaus, ya. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasulullah mengabarkan kepada kita satu kabar gembira buat kita, hal adullukum, ya. Maka aku kabarkan kepada kalian satu perbuatan yang akan menghapus dosa-dosa kalian, kemudian meninggikan derajat kalian di sisi Allah. Jadi bukan hanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita, dari energi-energi negatif dalam diri kita, dihapusnya penyakit kita, tapi ditinggikan derajat kita. Langsung dikasih ketinggian derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah yang pertama adalah,
isbagul wudu, ya, selalu sempurnakan wudu, biasakan wudu dalam segala keadaan. Karena itu memang menjaga wudu ini adalah butuh proses kita, ya, butuh kebiasaan kita. Kalau kita sudah menjaga wudu, insya Allah akan kita kebiasaan nyambung wudu terus, batal sambung lagi, batal sambung lagi, batal sambung lagi. Kalau kita sudah membiasakan wudu ini, insya Allah, ya, batal wudu lagi, batal wudu lagi, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Salahuddin Syam'ari, mana kabar? Semoga sehat semua, insya Allah, ya. Ya, teman-teman, sahabat sekalian, ya, mari kita mudah-mudahan insya Allah saling berdoa, mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dosa kita ingin diampuni oleh Allah dan ditinggikan derajat kita, yang kedua kata Rasulullah, wa kasratul khotoya ilal masajid. Kemudian kita memperbanyak kita jalan ke masjid. Memperbanyak jalan ke masjid artinya kita selalu menghadiri sholat berjamaah di masjid ataupun ta'lim. Makanya di sini tidak disebutkan sholat berjamaah, tapi adalah waqatratul khataya ilal masajid. Memperbanyak langkah-langkah kita ke masjid, ya. Karena dengan memperbanyak langkah-langkah kita ke masjid itu artinya memperbanyak langkah-langkah kita menuju ke gerbang pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak kita langkah-langkah kita ke masjid itu artinya kita memperbanyak langkah-langkah kita kepada kebaikan. Karena kebaikan itu adalah dijanjikan itu pusatnya itu di masjid. Ya, nggak ada orang yang mau ke masjid itu untuk mau berbuat keburukan, ya. Karena orang kalau mau buat keburukan di tempat lain, diskotik, ya, atau di mall atau di pasar, ya. Orang bisa berbuat jahat di sana itu. Tapi kalau kita ke masjid sudah pasti niatnya orang itu adalah untuk kebaikan. Tapi ada juga kali, ya, orang mau ke masjid untuk ambil sandal, ya, mentang-mentang penceramahnya bilang, wahai para jamaah, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik-baik. Nah, begitu keluar dari masjid, ya, tinggalkan sandalnya yang buruk, kemudian ngambil sandal orang yang baru. Tentu ini adalah pribadi yang tidak baik, ya, ke masjid tapi niatnya untuk ngambil sandal orang. Dan itu Allah Maha tahu, ya, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, dan itu bukan lagi pahala tapi itu adalah dosa. Sahabat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu perbanyak langkah-langkah kita ke masjid. Dengan kita memperbanyak langkah-langkah kita ke masjid, maka insya Allah akan memperbanyak langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah insyaallah, ya. Wafat kita dengan husnul khatimah ketika kita banyak memperbanyak langkah-langkah kita ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah menghapus dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita, yang ketiga adalah wantidharu as-salatu ba'da as-salati. Maka sesungguhnya itu menunggu salat sesudah sholat. Artinya kita dalam keadaan fokus dengan sholat kita, ya. Orang yang rajin melaksanakan sholat sampai dia menunggu waktu sholat, ini benar-benar orang yang sudah khusyuk tingkat tinggi. Karena orang yang sudah fokus dengan sholat, maka insya Allah kehusyuannya lebih tinggi. Kalau kita udah fokus dengan sholat, habis sholat wajib, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah, berarti selesai sholat subuh, udah ditunggu itu salat duha jam berapa ditunaikan, kemudian salat duha, selesai salat duha, kemudian beraktivitas, ya, beraktivitas pun juga begitu sudah mau jam-jam 11 setengah 12 aktivitas ditinggalkan menunggu salat zuhur, ya. Saking cintanya dengan salat dia harus menunggu. Kemudian selesai sholat zuhur, kemudian istirahat sebentar, makan siang, kemudian berlanjut lagi aktivitas sebelum masuk waktu asar, kemudian dia fokus lagi dengan waktu sholat berikutnya. Masya Allah. Ini artinya seseorang yang cinta kepada sesuatu, dia akan merasa nyaman kepada sesuatu. Sebaliknya, seorang yang sangat benci kepada sesuatu, dia dibuat tidak nyaman dengan sesuatu itu. Kalau orang sudah sangat cinta dengan sholat, maka orang itu akan sangat nyaman dalam sholatnya, ya. Jadi itu sebenarnya prinsipnya kehusyuan dalam sholat kita, ya. Menikmati sholat yang indah itu ketika kita merasa
ya, cinta dengan sholat ini. Ya, seperti kalau kita berjumpa ya dengan seorang sahabat yang kita kagumi, seseorang yang kita sangat cintai, atau seorang yang kita sayangi, dan kita tunggu kedatangannya, nantikan perjumpaannya. Kemudian saat ketemu, masya Allah, nggak diingat apa-apa, ya, sudah ingat persoalan, ya, mungkin rasa sakitnya bisa sembuh, ya, sembuh dengan berjumpa dengan sesuatu yang cintai. Bukan nggak seperti itu, ya. Akan seperti itu semua orang, karena itu fitrah dan itu sunatullah. Begitu pula kalau kebaikan sudah dicintai, apalagi sholat sudah dicintai, masya Allah, itu akan timbul ketenangan dalam diri kita ketika kita menegakkan sholat itu. Dan kita berbuat sholat lagi, dan sholat lagi. Sama dengan ketika kita baca Quran. Ketika kita mencintai Quran, maka itu artinya kita membuktikan cinta kita kepada Quran itu. Salah satunya adalah tadarus, ya, tartil, ya, murajaah, terus menerus. Itu bukti cinta kita kepada Quran. Bukankah sesuatu itu ketika kita cinta kepadanya, maka membuat kita senantiasa ingin berjumpa dengannya. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga insyaallah kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikasih kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'ud darajah. Ya, maukah kuberitakan kepada kalian sesuatu yang kalian lakukan, Allah membersihkan dosa-dosa kalian, kemudian Allah mengangkat derajat kalian, ya, meninggikan kemuliaan kalian. Ternyata sahabat dicai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita lakukan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti wudu, salat berjamaah, kemudian senantiasa memurkan masjid, itu adalah bagian dari menghapus dosa-dosa kita, artinya melenyapkan seluruh keburukan kehidupan kita, ya, melenyapkan seluruh persoalan kita. Jadi kalau kita di sini punya persoalan, maka hilangkanlah dengan kita banyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah persoalan itu akan berlalu, ya, dan kita akan berjumpa dengan yarfa'u darajah, dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya berdoa untuk antum semuanya, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan rezeki kita senantiasa insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih sahabat, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ya'imul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, jadikan setiap ucapan-ucapan hikmah, ucapan-ucapan dakwah ini sampai kepada hati-hati, ke hati saudara kami yang mendengarkan, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati kami, ya Allah senantiasa pelihara hati kami ya Allah, rasa cinta kepadamu, rasa cinta kami dalam mengamalkan ajaran-ajaranmu, rasa cinta kami dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan setiap nasihat-nasihat yang Engkau sampaikan lewat para guru, para ulama, para habaib, masuk ke dalam hati kami ya Rabb, menghunjam dalam hati kami ya Rabb. Setiap ayat-ayat yang Kau sampaikan lewat mereka ya Allah, jadikan menjadi pelajaran hikmah bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan dakwah ini bermanfaat bagi seluruh umat ya Allah yang mendengarkan ya Allah. Engkau yang memanggil mereka ya Allah, Engkau yang memperdengarkan mereka ya Allah, Engkau yang menyampaikan dakwah ini ke dalam hati mereka ya Allah. Seperti Engkau ya Allah telah memperdengarkan panggilannya Nabi Ibrahim ya Allah ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru, ke seluruh bahkan orang-orang yang ada dalam tulang-tulang sulbi orang tua mereka. Engkau sampaikan panggilan istimewa dari Nabi Ibrahim ya Allah untuk datang menunaikan ibadah haji dan umrah di tanah suci-Mu ya Allah. Begitu pula ya Allah, apa yang kami sampaikan ini ya Allah, sampaikan dalam hati saudara-saudara kami ya Allah,
sampaikan kepada generasi ya Allah apa yang kami sampaikan ini lewat dakwah ya Allah. Bahkan Engkau ya Allah sanggup menyampaikan orang-orang yang ada tulang-tulang sulbi orang tua mereka ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan iman selalu bersarang dalam hati kami ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan mukmin ya Allah, dalam keadaan istiqamah ya Allah, dalam keadaan yang bertakwa ya Allah. Ampuni orang-orang tua kami ya Allah, ampuni para guru-guru kami, ampuni kami semua ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing anak-anak kami ya Allah. Jadikan keluarga kami soleh-soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan jadikan ya Allah rezeki saudara kami yang mendengarkan doa ini ya Allah, maupun yang tidak mendengarkan doa ini ya Allah. Jadikan keluarga mereka bahagia ya Allah. Jadikan rezeki mereka ya Allah melimpah ya Allah. Jadikan mereka ya Allah senantiasa mampu berziarah ke Baitullah-Mu ya Allah, ke tanah suci-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan mereka ya Allah semuanya datang bersimpuh di tanah suci-Mu ya Allah, dan berziarah ke makam Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Pada Bapak Haji Artaji, terima kasih menyaksikan ini. Pada saudara saya Salahuddin Syam'ari dan saudaraku yang lain yang menyimak ya, menonton pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan selalu berbahagia insyaallah. Terima kasih semuanya. Terima kasih, kami doakan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.